warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita masih diberi umur panjang dan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu lagi dan dalam pembelajaran PPKN ini. Sebelum itu, Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Hamzah telah memimpin doa kepada kawan-kawannya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Rija, hadir Bu. Suci, hadir Bu. Jahara, hadir Bu. Ira, hadir Bu. Indah, hadir Bu. Baiklah ya, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini adalah tentang bentuk dan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Bentuk negara kita ini adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan kita ini adalah republik dan sistem pemerintahan kita ini adalah presiden. Kenapa dikatakan dengan negara kesatuan? Karena negara Indonesia ini terletak mempunyai letak geografis yang mana Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau, dari pulau kecil menjadi pulau yang terbesar, dan di dalam pulau ini juga terdiri dari suku bangsa, ras, budaya, etnik, dan agama. Dan ada juga dari kalian mungkin ada yang bertanya, Bu, kenapa bisa dikatakan disebut dengan negara kesatuan? Seperti yang Ibu katakan tadi, karena Indonesia ini terletak di geografis ini yang terdiri dari pulau kecil sampai dengan pulau yang terbesar, dan juga terdiri dari suku bangsa, etnis, budaya, dan juga Indonesia ini terdiri dari dua pulau, terdiri dari dua samudra, yang Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Baiklah, selanjutnya ada juga pengertian sistem pemerintahan, yang mana sistem pemerintahan ini merupakan pengetahuan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling tergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Dan juga di dalam kekuasaan dalam suatu negara ini ada dalam arti sempit dan dalam arti luas, yang mana di dalam arti luas ini ada juga badan legislatif, badan eksekutif, dan juga yudikatif. Dan juga ada satu lagi dalam arti sempit. Kalau dari dalam arti sempit ini ada dua, badan eksekutif beserta jajarannya. Nah, kemudian ada juga sistem pemerintahan kita tadi kan presiden, yang mana sistem pemerintahan kita presiden merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dan kepala negara yang tertinggi itu adalah presiden kan. Ada juga ciri-ciri dari pemerintahan presidensial ini. Baiklah anak-anak, jangan ribut dulu ya. Nanti setelah pelajaran nanti baru bisa ribut ya. Dan ada juga ciri yang pertama itu pemerintahan presidensial. Ada eksekutif, kabinet, dan eksekutif itu dipilih melalui pemilu, yang mana pemilu tadi misalnya kita dalam pemilihan presiden kan, ada juga pemilihan bupati, gubernur, dan kalau contoh yang lebih dekatnya kayak kita pemilihan licik aja ya, itu kan juga ada pemilihan tapi itu enggak pemilu besar-besaran. Dan selanjutnya ada sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer
ini merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan bertanggung jawab atas parlemen dalam sistem pemerintahan ini. Terus ciri-ciri parlementer ini juga ada dua. Yang pertama, pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Sejauh ini Ibu menjelaskan, apakah ada yang bertanya dan kurang mengerti, Bos? Bisa ditanyakan. Saya Bu, ya, kekuasaan dalam suatu negara dalam arti luas kan ada 3. Bu, apa saja? Ya, betul. Kekuasaan dalam suatu negara dalam arti luas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada badan legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga ada yudikatif. Itu saja, bisa dipahami? Bisa, Bu. Dan yang lain mungkin ada yang masih ingin bertanya? Saya Bu, Silahkan. apa pengertian sistem pemerintahan? Baiklah, terima kasih kepada Suci. Sistem pemerintahan di sini adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja dan saling bergantung. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akan membuat kerja kelompok ya. Kerja kelompoknya Ibu bagi aja ya. Kelompok 1 ada Halija, ada Ira, dan satu lagi Indah ya. Dan yang kedua ada siapa lagi ya? Suci, dan satu lagi Zahra. Ya, jadi tugas kalian di sini kalian buat pengertian apa-apa aja yang kalian ketahui yang dari yang Ibu jelaskan tadi ya. Ibu kasih waktu 10 menit atau 15 menit cukup? Cukup. Ya, silakan dikerjakan. Baiklah, terima kasih pada kalian telah mengerjakannya. Dan kesimpulan kita pada hari ini,